Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di Dapur Alfiah YouTube channel. Gak nyangka banget teman-teman satu arisan minta dibuatkan resepnya kue ini. Katanya kuenya enak, lembut, dan empuk. Padahal aku cuma buat dengan 1 telur, itu pun cuma diaduk-aduk saja. Mungkin karena bahan-bahannya yang sangat mudah dan ekonomis banget, jadi mereka pada minta resepnya. Nah, buat teman-teman juga yang mau resep dan cara buatnya, silahkan disimak dan ditonton videonya sampai selesai ya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke cara buatnya. Oke, langkah pertama siapkan gula pasir 150 gram, kemudian 1 butir telur utuh ukuran cenderung besar, lalu sejumput garam, kemudian 1 bungkus kecil vanili bubuk, bisa diganti vanili cair ya. Kemudian masukkan 1 sendok munjung atau 1 sendok makan penuh margarin. Nah, untuk margarin ini kurang lebih sekitar antara 40 sampai 50 gram ya teman-teman, bisa juga dicairkan. Ini saya aduk langsung sampai adonan menjadi putih dan mengental seperti ini, kurang lebih selama 2 sampai 3 menit. Jika sudah larut dan sudah mengental atau sudah pucat seperti ini, masukkan 1 saset susu kental manis. Lanjut aduk kembali sampai susu kental manis tercampur rata. Setelah itu siapkan 250 gram tepung terigu, 260 ml santan dengan kekentalan sedang. Untuk santan boleh gunakan santan instan. Tepung terigu dan santan dimasukkan 2 tahap masing-masing, saling bergantian supaya ketika saat diaduk tidak terasa berat ya adonannya. Jadi terus aduk-aduk saling bergantian secara bertahap sampai benar-benar adonannya licin seperti ini. Dan jika hasilnya masih belum licin juga boleh disaring seperti ini. Saring adonan sampai semuanya habis dan dirapikan di dalam saringannya seperti ini supaya tidak ada bahan atau adonan yang tertinggal. Sayang banget ya jika masih ada adonan yang menempel, kita rapihkan seperti ini. Jika sudah disaring, kemudian baru masukkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Saya gunakan Vermipan dan pastikan untuk ragi masih bagus dan aktif. Aduk sampai tercampur dan larut sampai benar-benar merata. Setelah itu baru ditutup, diistirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Ketika sudah diistirahatkan selama 30 menit, buka lagi tutupnya, lalu aduk kembali supaya udara yang ada di dalam adonan keluar seperti ini. Setelah itu untuk buat motifnya seperti biasa saya pisahkan 2 sampai 3 sendok makan atau secukupnya ya. Kemudian jika sudah dipisahkan, yang 3 sendok makan ini saya bagi 2 kembali. Jadi masing-masing adonan yang dipisahkan sekitar 1,5 sendok makan. Lalu saya bagi 2 warna, yang satu bagian saya beri pewarna kuning tua. Aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk warna teman-teman sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Satu bagian lagi saya beri pasta dark coklat. Sama seperti tadi. Aduk sampai tercampur rata dan masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Untuk adonan yang banyak saya biarkan warna aslinya. Masukkan ke dalam gelas ukur. Siapkan cetakan tulban mini. Ini saya sudah olesi dengan margarin secukupnya, tapi jangan terlalu tebal juga. Karena kalau ketebalan olesannya jadi akan mengakibatkan bolunya nanti bantat ya teman-teman. Jadi kalau kurang juga bisa lengket, jadi sesuaikan saja. Nah, ini kita masukkan 3/4 dari cetakan adonan yang warna oranye tadi. Jangan terlalu kepenuhan karena nantinya adonan ini akan mengembang ya. Lanjut ke tahap pembuatan motif. Saya semprotkan di sini untuk warna kuning tua dulu sebanyak 5 kali di bagian bundelannya. Kemudian di bagian pinggirnya warna coklat.
Lalu kita ulas lagi, untuk warna kuning tua kita tumpangkan di atasnya warna coklat, dan sebaliknya di atas warna coklat kita tumpangkan warna kuning tua. Tapi satu sama lain jangan saling tertutupi ya teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kita ulang lagi, semprotkan yang warna kuning tua dulu, kemudian bisa juga seperti ini, langsung ditumpangkan dengan warna coklat. Nah, jika sudah warna coklat, kemudian kita ulang lagi dengan warna kuning tua lagi, lalu ditumpangkan lagi dengan warna coklat, atau sesuai selera aja untuk caranya ya. Yang penting kita semprotkan dari dua warna, saling bertumpang tindih tapi tidak menutupi. Untuk caranya teman-teman bisa langsung perhatikan saja di video seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Di tahap ini teman-teman sudah harus memanaskan kukusannya sampai mendidih. Jika sudah mendidih, langsung saja kita masukkan ke dalam kukusan. Nah, ketika sudah masuk ke kukusan, untuk apinya diatur ya teman-teman, jadi jangan terlalu besar, kecilkan. Jika menggunakan tutup panci datar, usahakan lapisi dengan kain. Ini kita kukus kurang lebih sekitar 15 menitan dengan api kecil. Nah, ini sudah 15 menit kemudian, hasilnya cantik, sudah matang. Kue brudel kukusnya dengan menggunakan 1 telur, hasilnya cantik banget. Nah, untuk motifnya juga tidak tenggelam, dan tips supaya tidak tenggelam untuk motifnya, jadi usahakan untuk adonan supaya lebih kental. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman, cantik banget, gembul, mulus, dan terlihat empuk. Kemudian untuk cara mengeluarkannya ini dengan perlahan, jangan tergesa-gesa, kita pencet-pencet dulu, putar-putar seperti ini supaya agak lebih renggang. Nah, ini sudah dikeluarkan seperti ini. Siap bolunya untuk kita sajikan ya teman-teman. Kita boleh buat resep ini untuk jualan juga, karena dari satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 16-17 piece. Hasilnya empuk dan lembut banget, enak rasanya, buatnya mudah, cukup diaduk-aduk saja. Hasilnya lentur dan terlihat empuk. Cocok banget disajikan untuk acara-acara spesial, acara-acara di rumah, atau saat arisan. Nah teman-teman, itu dia tadi ya cara buat brudel cake mini kukus, yang buatnya cuma diaduk-aduk saja, hanya menggunakan 1 telur. Buat teman-teman yang tertarik dengan resepnya, silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Untuk sahabat dapur Alpiah yang selalu menonton dan setia, terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan video yang saya sajikan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, teman-teman boleh cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Gak nyangka banget, awalnya cuma iseng saja posting di WA. Ternyata malah ada tetangga yang kepo, minta dibuatkan resepnya. Katanya mau bikin untuk oleh-oleh saudaranya. Padahal ini gampang banget loh cara buatnya, cukup menggunakan 1 telur, dan itu pun hanya diaduk-aduk saja. Buat teman-teman yang mau tahu resepnya, silahkan disimak dan ditonton cara buatnya sampai selesai ya. Oke, mari langsung saja kita sediakan bahan pertama, air 250-260, lalu masukkan susu bubuk 26 gram. Aduk sampai larut. Untuk jenis susu bubuk teman-teman pilih saja sesuai dengan selera masing-masing ya. Lalu ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di wadah lain kita akan masukkan 1 butir telur utuh, ini ukuran sedang cenderung besar. Kemudian campurkan 150 gram gula pasir, lalu 1 sendok penuh makan margarin seperti ini, kurang lebih sekitar 40-50 gram. Jangan lupa tambahkan sedikit garam,
Lalu ini diaduk sampai tercampur rata, larut, putih, dan mengental, kurang lebih sekitar 2-3 menit. Di sini saya mengaduknya cuma menggunakan hand whisker ya teman-teman, tapi jika teman-teman mau gunakan mixer juga boleh. Jika sudah larut dan putih kental seperti ini, lalu masukkan susu cair yang sudah disiapkan tadi dan 250 gram tepung terigu. Di sini saya memasukkannya sebanyak 2 tahap. Sambil dimasukkannya bergantian, sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman, sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian masukkan lagi tepung terigunya untuk tahap kedua sampai selesai. Susu cairnya juga masuk semuanya seperti ini. Kemudian jika sudah masuk semua bahan-bahannya, aduk kembali sampai benar-benar larut tercampur rata. Aduk-aduk terus sampai dipastikan tidak ada bahan atau tepung terigu yang bergerindil. Jika ingin hasilnya maksimal, untuk langkah berikutnya ini adonannya disaring seperti ini. Saring adonan sampai benar-benar menjadi lembut dan pastikan tidak ada adonan yang tertinggal di dalam saringan. Untuk selanjutnya ini kita rapihkan seperti ini saringannya sampai benar-benar habis semuanya. Tahap berikutnya jika sudah selesai disaring, untuk itu teman-teman siapkan ragi instan. Di sini saya menggunakan Permipan dan pastikan untuk Permipan atau raginya kualitasnya masih bagus ya. Ini saya masukkan sebanyak 1 sendok teh penuh. Jika menggunakan sendok makan setengahnya saja. Aduk sampai benar-benar larut dan tercampur dengan adonan, lalu rapihkan adonan. Tutup, biarkan kurang lebih 30 menit. Jika sudah 30 menit kita buka lagi tutupnya, kemudian ini adonannya kita kempeskan lagi, kita aduk lagi. Setelah itu pisahkan untuk buat motifnya. Di sini saya memisahkannya kurang lebih sekitar 3-4 sendok makan atau secukupnya. Lalu bagi dua kembali yang di mangkok kecil tadi. Kurang lebih masing-masing sekitar 1,5 sendok atau 2 sendok. Kemudian warnai, satu bagian saya beri warna pasta strawberry atau sesuaikan dengan selera teman-teman. Satu bagian lagi saya beri pewarna ungu. Aduk keduanya sampai tercampur rata. Dan untuk adonan yang banyak ini saya biarkan warna aslinya atau warna orinya. Kemudian masukkan untuk motifnya, saya memasukkannya ke dalam plastik segitiga. Lanjut untuk adonan yang warna ori tadi saya masukkan ke dalam gelas ukur. Siapkan cetakan dan jangan lupa cetakan olesi dengan minyak goreng atau margarin. Selanjutnya adonan yang putih tadi dimasukkan ke dalam cetakan. Kurang lebih antara setengahnya sampai 3/4-nya ya teman-teman, asalkan jangan sampai kepenuhan. Supaya lebih banyak teman-teman juga bisa atur, bisa juga ini dimasukkan adonannya setengahnya saja ya supaya jadi banyak, terutama jika untuk jualan. Kemudian jika sudah selesai memasukkan adonan yang warna putih ke dalam cetakan, selanjutnya kita buat motif. Semprotkan warna ungu terlebih dahulu sebanyak 5 kali semprotan, kemudian di bagian tengahnya disusul warna merah, kemudian dicoret seperti ini, dan untuk warna merahnya kita coret berbalik arah. Selanjutnya bagian tengahnya kita isi lagi dengan warna ungu lagi, lanjut ditumpangkan dengan warna merah, lalu coret lagi sesuai selera. Kita ulang lagi, semprotkan lagi sebanyak 5-6 titik di bagian sisinya, kemudian di bagian tengahnya disusul dengan warna merah. Kemudian dicoret berlawanan arah, lanjut lagi diisi bagian tengahnya, ataupun teman-teman ingin mengosongkan di bagian tengahnya juga boleh. Lakukan seperti di awal. Untuk cara membuat motifnya, sesuaikan caranya dengan yang ada di video ya teman-teman. Lakukan seperti itu sampai semuanya diberi motif seperti ini. Mudah banget dan simple banget.
Oh ya teman-teman, jika ingin mendapatkan motif yang bagus, tidak pudar, jadi usahakan untuk adonannya jangan terlalu encer ya. Nah ini dia sudah selesai semuanya diberi motif. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kukusan, dan ini kukusannya sebelumnya sudah saya didihkan. Jika sudah masuk, kemudian kita set apinya dengan api sedang ke kecil aja. Kita kukus kurang lebih selama kurang lebih 15 menit. Jika teman-teman menggunakan tutup panci biasa atau datar, usahakan dilapisi dengan kain. Nah ini sudah 15 menit kemudian saya kukus. Ini hasil akhirnya sudah matang, cantik banget dan terlihat gembul banget. Untuk motif juga tidak pudar dan tidak menghilang. Keren banget hasilnya. Ini bisa jadi buat ide hantaran teman-teman untuk oleh-oleh atau souvenir. Bisa juga untuk ide jualan recehan. Jadi ini cara buatnya simple, hasilnya mewah, cantik, lembut. Modal cuma 1 telur ditambah tepung dan susu. Hasilnya seperti ini. Dari satu resep ini ya teman-teman, ini menghasilkan kurang lebih sekitar antara 16 sampai 18 piece jika tidak ada yang rusak, jika tidak ada yang gagal ya teman-teman. Jikapun ini dijual dititip di warung, bisa kita kemas menggunakan mika kecil seperti ini. Untuk bahan-bahan teman-teman nanti bisa lihat di kolom deskripsi, nanti akan saya tulis. Seperti yang terlihat di video ini empuk banget. Ini hasilnya seperti ini ya. Oke teman-teman, itu dia tadi. Buat yang tertarik untuk mencoba resepnya, silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Dan untuk sahabat Dapur Alfiah yang selalu setia menonton, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Buat teman-teman yang baru gabung dan menemukan channel saya, selamat datang, selamat bergabung. Silakan ditunggu untuk resep-resep berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum, balik lagi di Dapur Alfiah YouTube channel. Bikin kue yang satu ini gak pernah bosan karena cara buatnya mudah dan rasanya juga enak. Cukup bermodalkan 1 telur dan santan, kamu sudah bisa membuatnya. Tanpa menggunakan mixer, cukup diaduk-aduk saja. Hasilnya bisa segemoy ini. Yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak dan ditonton resepnya sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke cara buatnya ya. Siapkan air 250 ml, kemudian masukkan 1 bungkus kara. Teman-teman boleh gunakan kara cair atau kara bubuk seperti yang terlihat di video. Jika mau lebih enak, teman-teman boleh gunakan dalam satu ukuran ini 2 bungkus, tapi jika mau ekonomis silahkan gunakan 1 saja. Kemudian siapkan mangkok adonan. Selanjutnya masukkan 150 gram gula pasir. Lanjut masukkan 1 butir telur utuh ukuran sedang cenderung besar. Kemudian 1 bungkus kecil vanili bubuk. Ini bisa diganti dengan vanili cair. Lanjut masukkan 1 sendok penuh margarin, kurang lebih sekitar 40-50 gram. Lalu jangan lupa tambahkan sedikit garam. Selanjutnya ini diaduk bahan-bahan yang sudah masuk tadi. Ini saya mengaduknya kurang lebih sekitar 2-3 menit sampai adonan menjadi kental dan putih seperti ini. Sampai benar-benar gulanya menjadi larut ya teman-teman. Jika sudah terlihat putih seperti ini, kemudian lanjut masukkan 1 saset susu kental manis setara dengan 40 gram. Lalu aduk kembali sampai tercampur rata. Jika susu kental manis sudah tercampur rata, kemudian masukkan santan secara bertahap sambil diaduk. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Ini tepung terigu juga sama, secara bertahap dimasukkannya supaya tidak berat saat mengaduknya. Ini saya masukkan masing-masing bahan menjadi 2 tahap sambil terus diaduk-aduk. Pertama santan, kemudian
terigu, lalu santan lagi sampai benar-benar habis. Dan lanjut ini disaring supaya hasilnya makin lembut. Lakukan saring sampai dengan selesai, kemudian kita rapikan di saringannya seperti ini. Jika masih ada adonan yang tertinggal di saringan, tinggal rapikan saja seperti ini. Dan usahakan jangan banyak yang tertinggal di dalam saringan ya, karena sayang banget. Ini adonannya, rapikan sampai dengan selesai. Kemudian jika sudah selesai disaring, masukkan ragi instan atau permipan 1 sendok teh penuh. Jika gunakan sendok makan, setengahnya saja. Lanjut diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Untuk ragi instan, pastikan masih bagus dan aktif untuk digunakan. Karena ini yang menentukan mengembang atau tidaknya kuenya ya teman-teman. Setelah diistirahatkan kurang lebih 30 menit, ini kita buka lagi tutupnya, diaduk kembali sampai tidak ada udara yang mengembang. Kemudian kita pisahkan 3 sendok makan untuk buat motifnya atau secukupnya. Lanjut dibagi 2 lagi. Sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Dan ini yang dibagi 2 tadi, 1 bagian saya beri pasta dark coklat seperti ini. Aduk sampai tercampur rata, kemudian 1 bagian lagi saya beri pemutih khusus makanan. Pemutih khusus makanan ini jika ada dan jika suka teman-teman boleh gunakan. Jika tidak ada boleh di skip ya teman-teman. Kemudian jika sudah tercampur rata, lanjut untuk adonan yang banyak, ini saya beri pewarna kuning tua. Aduk sampai tercampur rata untuk warna kuning tua. Kemudian untuk adonan motif saya masukkan ke dalam plastik segitiga, dan ini yang warna kuning saya masukkan ke gelas ukur supaya mudah saat menuangkannya. Lanjut siapkan cetakan, dan jangan lupa ini sudah saya olesi sebelumnya dengan margarin secukupnya. Lanjut masukkan adonan yang warna kuning, ini saya masukkan kurang lebih setengah dari cetakan ya teman-teman. Karena ini ukuran cetakannya sebenarnya lebih besar dari cetakan-cetakan sebelumnya yang saya gunakan ya teman-teman. Jadi ini porsinya memang agak berbeda. Lakukan sampai dengan selesai mengisi cetakannya dengan adonan warna kuning seperti ini. Setelah itu saya buat motifnya dengan menyemprotkan adonan yang warna coklat, bentuknya seperti ini, segitiga. Ada 4 sudut segitiga dengan adonan warna coklat, kemudian dilapisi dengan adonan warna putih seperti ini. Di bagian yang kosong di tengahnya semprotkan lagi yang warna coklat, kemudian dilapisi lagi dengan warna putih. Lalu coret sedikit dengan menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate seperti yang terlihat di video seperti ini. Kita lakukan ulang lagi. Semprotkan adonan warna coklat dengan membentuk segitiga dari 4 sudut seperti ini. Lanjut dilapisi dengan adonan warna putih di bagian dalamnya. Kemudian semprotkan lagi warna coklat. Lanjut dilapisi lagi dengan warna putih. Lakukan seperti itu sampai dengan selesai. Baru dicoretkan seperti ini, sedikit saja ya. Nah ini sudah selesai. Kemudian di tahap selanjutnya kita akan kukus, dan sudah disiapkan kukusannya sudah mendidih. Dan ketika sudah masuk adonannya, ini untuk apinya diatur supaya tidak terlalu besar. Dan untuk tutup kukusan, jika menggunakan tutup panci biasa, dilapisi dengan kain. Kukus dengan api sedang cenderung kecil ya, selama kurang lebih 20 menit. Kemudian setelah 20 menit, ini dia hasilnya, gemoy banget, gembul. Jadi terlihat besar per satu bijinya. Kita angkat satu persatu ya teman-teman. Nah ini motifnya kelihatan banget, sangat cantik dan tidak pudar.
Seperti yang sudah saya bilang tadi, karena ini untuk ukuran cetakannya agak besar, jadi ini cuman ada menjadi sekitar 12 piece seperti ini. Ini dia untuk hasil akhirnya, cantik banget. Bagus banget, mengembang dan terlihat menul. Kita buka dari cetakannya seperti ini secara perlahan. Ini dia hasilnya, terlihat empuk ya teman-teman. Pas banget buat ide jualan untuk cemilan di rumah atau untuk acara-acara tertentu. Buat yang tertarik dengan resepnya silahkan dicoba ya. Selain mudah, cara buatnya cuma diaduk-aduk saja. Untuk bahan-bahannya juga sangat-sangat ekonomis banget. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah selalu setia menonton di channel YouTube Dapur Alpiah. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang baru gabung dan belum subscribe, saya tunggu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Sejak bikin kue ini, Pak suami jadi jarang minta dibikinin kopi. Katanya enak dibikin kue aja. Satu bungkus kopi bisa untuk semuanya, satu keluarga bisa mencicipi. Ini dia Brudel Cake Mini Kukus White Coffee. Buatnya sangat mudah, cuma satu telur dan tanpa mixer, cukup diaduk-aduk saja. Yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak dan tonton resepnya, videonya, cara buatnya sampai dengan selesai ya. Oke, langkah pertama kita sediakan wadah atau gelas, masukkan 1 saset luwak white coffee. Kita larutkan bersama air 2 sendok makan saja sampai larut seperti ini. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian ini sisihkan dulu ya. Untuk bahan berikutnya, sediakan 200 ml air, masukkan 65 ml santan kara instan. Aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian ini juga disisihkan terlebih dahulu. Lanjut sediakan wadah adonan, masukkan 150 gram gula pasir atau sesuaikan untuk tingkat kemanisannya. Dan masukkan 1 butir telur utuh ukuran cenderung besar. Kemudian masukkan vanili bubuk 2 gram atau 1 bungkus kecil, bisa diganti vanili cair. Tambahkan sejumput garam, lalu 1 sendok makan penuh margarin. Ini kemudian berikutnya kita aduk-aduk sampai adonan menjadi larut, kental putih tapi tidak harus berjejak. Ini kurang lebih sekitar 2 menit ya teman-teman, sampai adonan menjadi larut seperti ini. Jika sudah seperti ini, sudah putih dan kental, lanjut masukkan 1 saset susu kental manis Frisian Plaque. Kemudian ini diaduk lagi sampai tercampur rata susu kental manisnya. Di langkah berikutnya, masukkan santan yang sudah disiapkan tadi ya teman-teman. Ini saya masukkan bersama 250 gram tepung terigu. Ini tepung terigu dan santan saya masukkan 3 tahap. Ini tahap pertama, kemudian aduk sampai rata. Tahap kedua juga seperti itu. Aduk lagi sampai tepung terigu tercampur rata dan santan. Kemudian jika sudah tercampur rata, masukkan semuanya sampai benar-benar habis santan dan tepung terigu. Aduk-aduk, pastikan tidak ada tepung terigu yang bergerindil supaya hasil adonan menjadi lembut. Lalu saring seperti ini ya. Lakukan proses menyaring adonan semuanya sampai benar-benar habis. Jika sudah selesai disaring, untuk bagian saringan bawahnya ini kita ambil lagi. Masih ada adonan yang tersisa di saringan seperti ini.
Kemudian jika sudah selesai disaring, ini kita aduk lagi sebentar dan masukkan 1 sendok teh ya teman-teman. Untuk raginya atau permipannya jika menggunakan sendok makan seperti ini, seperti yang terlihat di video, jadi terlihat setengahnya saja. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata dengan adonan. Jika sudah larut bersama adonan, kemudian ini saya pisahkan dulu untuk motifnya. Beberapa sendok, 2-3 sendok atau secukupnya. Kemudian jika sudah dipisahkan untuk motifnya, lalu masukkan larutan kopi yang sudah dilarutkan dengan 2 sendok makan air panas tadi ya. Ini sudah dingin. Kemudian masukkan ke dalam adonan yang sebagian besar. Aduk kembali sampai tercampur rata untuk kopinya. Kemudian rapikan. Setelah itu tutup, istirahatkan 30 menit, dan yang di wadah kecil juga ini kita tutup, istirahatkan 30 menit. Jika sudah 30 menit, buka lagi tutupnya. Ini aduk kembali untuk mengeluarkan udara atau gelembung udara yang ada di dalam adonan seperti ini. Keduanya kita aduk-aduk sebentar. Kemudian yang di wadah kecil ini saya bagi 2 lagi. Lalu 1 bagian saya beri pasta dark coklat. Ini usahakan agak pekat. Aduk sampai tercampur rata. Dan selanjutnya 1 bagian lagi saya beri pemutih khusus makanan yang sudah dilarutkan dengan air panas. Ini seujung sendok saja teman-teman karena sedikit adonannya. Aduk sampai tercampur rata untuk pemutihnya. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga dan gelas takar seperti ini. Dan untuk adonan yang sebagian banyak, biarkan saja warna kopinya. Lanjut sediakan cetakan tulban mini. Ini sudah saya olesi dengan margarin secukupnya. Kemudian masukkan adonan yang sebagian banyak tadi yang dicampur dengan luwak white coffee tadi. Masukkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi margarin. Ini cukup 3/4-nya saja ya teman-teman, jangan sampai penuh, lakukan sampai dengan selesai. Lanjut untuk buat motif, kita semprotkan yang adonan warna coklat tadi. Kita buat garis, 2 garis dari 4 bilah sisinya. Kemudian di bagian tengahnya diberi garis putih dengan adonan putih. Yang di bagian kosongnya kita juga buat 2 garis warna putih. Lalu bagian tengahnya beri warna coklat. Lanjut menggunakan lidi. Kita coret motifnya 2 arah seperti yang terlihat di video seperti ini. Ini sangat mudah. Lakukan seperti tadi di awal. Semprotkan 2 kali 2 kali di keempat belah sisinya. Lalu diulas lagi dengan adonan warna putih. Lanjut di bagian yang kosongnya dengan adonan warna putih. Lalu di tengahnya lagi dengan adonan warna coklat, dan lakukan seperti tadi, buat motifnya dengan dicoret seperti yang terlihat di video. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Nah, ini dia sudah selesai. Kemudian di tahap ini sudah harus memanaskan kukusan sampai dengan mendidih. Kemudian masukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih, lalu tutup. Jika sudah masuk, kemudian apinya kita set ke api sedang sampai kecil. Jangan terlalu besar karena nantinya akan rusak motifnya. Setelah dikukus selama kurang lebih 15 menit, ini dia hasilnya, cantik banget dan gembul banget. Untuk teman-teman yang menggunakan tutup panci datar, boleh gunakan lapisi dengan kain lagi ya tutupnya. Ini dia hasil akhirnya seperti ini. Untuk menghasilkan motif yang bagus dan jelas, teman-teman harus menggunakan takaran air yang pas dan jangan kebanyakan air. Harus cenderung kental ya teman-teman, jadi hasilnya bagus seperti ini. Dan untuk apinya juga jangan terlalu besar. Ini dia empuk banget, lentur. Meskipun dipencet-pencet seperti ini tidak mudah pecah ya untuk bolu kukusnya atau brudel kukusnya. Hasilnya cantik banget, wangi white kopinya terasa, motifnya sangat cantik.
pas buat ide jualan untuk acara arisan, untuk acara keluarga di rumah atau cemilan keluarga di rumah. Buatnya sangat mudah, cukup menggunakan 1 butir telur dan itu pun hanya diaduk-aduk saja. Semua anggota keluarga pasti menyukainya resep ini. Silakan dicoba ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran boleh dicantumkan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alpia, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.